Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Fushiguro yang mengalahkan Geto dan berhasil membunuh gadis wadah Star Plasma. Di sisi lain, Gojo yang sudah tumbang dan bersimbah darah itu secara mengejutkan tangannya seperti bergerak. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 74 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 74 ini, Fushiguro Toji menyelesaikan misinya dan membawa jasad gadis wadah Star Plasma ke Asosiasi Wadah Waktu. Di sisi lain, secara mengejutkan, Gojo berhasil selamat dan kembali berhadapan dengan pembunuh bayaran itu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 74 kali ini adalah penyimpanan tersembunyi bagian ke-10. Di awal scene, kita diperlihatkan gedung rumah anak bintang milik Asosiasi Wadah Waktu. Setelah tewasnya Amane Riko serta kekalahan Gojo dan Geto, Fushiguro membawa jasad gadis itu ke gedung tersebut dan menyerahkannya ke asosiasi yang menyewanya. Perwakilan kelompok Star Globe memeriksa jasad tersebut. Di sana ada staf Konshu juga. Lalu perwakilan itu memberitahu jika mereka akan mentransfer uang kepada Fushiguro sesuai perjanjian. Mereka juga akan memberikan bonus tambahan untuknya. Fushiguro berterima kasih. Menurutnya guru itu begitu murah hati. Dalam benaknya, staf Konshu berkata jika orang tersebut sebenarnya bukanlah guru. Menurutnya, pembunuh itu tidak hanya membayar semua pengeluaran mereka, tapi juga memberikan bantuan yang cukup banyak. Staf itu sempat mengira jika pihak asosiasi akan banyak mengeluh, tapi perwakilan tersebut bercerita jika permintaan untuk membunuh sebenarnya adalah pilihan terakhir mereka. Kelompok Star Globe dimulai sejak periode Nara, di saat ketika dengan sama menyebarkan sistem moral yang mendukung pihak minoritas. Menurutnya dunia Jujutsu tidak cocok dengan organisasi keagamaan dan kelompok mereka lahir dari perbedaan itu. Inilah kenapa mereka mengabdikan diri untuk mendukung para non-penyihir Jujutsu. Lagi pula pengguna Jujutsu memegang kekuasaan yang cukup besar, di mana para pengguna non-Jujutsu bahkan tidak boleh mengajukan suara. Tapi sekarang waktunya sudah tiba. Tujuan mereka adalah menggabungkan ketidakmurnian Tengen Sama. Mereka akan kehilangan kedudukan keagamaan jika mereka hanya diam saja saat penggabungan terjadi. Tapi para penyihir akan menghancurkan mereka jika mereka menolaknya. Jadi pada intinya membuat mereka sampai tidak peduli lagi. Namun sekarang semua milik mereka yang harusnya hilang telah kembali ke dalam genggaman, sehingga membuat mereka bisa bermurah hati. Staf Konshu bertanya, bagaimana jika itu membuat Tengen Sama mengamuk? Pastinya umat manusia sendiri akan kehilangan kedudukannya. Sambil berjalan pergi, perwakilan asosiasi itu menjawab jika mereka tidak menyesal mati di antara para bintang. Fushiguro dan staf tersebut tidak habis pikir dengan apa yang orang itu katakan. Fushiguro bertanya, jika tadi asosiasi itu bilang kalau telah memberikan bantuan, terus kenapa staf tersebut tidak membunuh pelayan itu sekalian? Karena Fushiguro yakin sekali sudah membunuhnya. Sambil menyalakan rokok, staf tersebut berkata jika saat itu dia memahami rencana Fushiguro. Dia pun memutuskan kalau akan menyerang dan membiarkan mereka menyelamatkan pelayan itu. Akan lebih mudah mengalihkan perhatian mereka daripada kalau mencoba menggagalkannya. Menurutnya, Fushiguro sudah biasa mengacaukan urutan kedudukan untuk menipu tujuan mereka. Dan itu semua memang berakhir dengan baik. Buktinya juga, Geto sendiri sampai dibuat bingung kenapa saat itu mereka harus pergi ke Okinawa. Staf Konshu merasa geli dengan itu semua, karena Fushiguro biasanya bergerak dengan membawa sandera menggunakan mobil. Mungkin karena pelabuhan dan bandara terlalu beresiko juga. Sambil berjalan keluar gedung, dia bercerita jika presiden asosiasi itu memiliki jet pribadi juga. Tapi menurut Fushiguro, hal itu tetap sangat konyol. Dia mengajak staf tersebut untuk pergi makan dengannya menggunakan uang hadiah mereka. Dia juga mengajak staf Konshu untuk membawanya ke tempat restoran yang mewah. Tapi staf tersebut menolaknya karena Fushiguro tidak akan mau patungan saat makan bersamanya.
Dia sudah memutuskan untuk hanya melibatkan pria itu dalam pekerjaan atau dalam neraka saja. Beberapa saat setelah keluar dari gedung itu, Fushiguro berjalan ke arah luar. Namun secara mengejutkan, Gojo sudah berdiri di sana untuk menghadangnya. Dengan kondisi yang sudah terluka separah itu, dia menyapa pria tersebut. Fushiguro yang melihat kedatangan siswa itu begitu kaget. Sambil membuka dahinya yang terluka, Gojo memberitahu kalau dia berhasil hidup dengan kondisi segar bugar. Fushiguro menyadari jika jurus yang Gojo lakukan agar dia bisa selamat adalah teknik pembalik. Gojo membenarkan hal tersebut. Waktu itu dia memilih berhenti untuk melawan ketika Fushiguro menghancurkan lehernya. Dia mencurahkan semuanya untuk menyempurnakan teknik itu. Energi kutukan memakai energi negatif. Energi itu bisa memperkuat tubuh, tapi tak bisa memicu regenerasi. Itulah kenapa dia harus mengalihkan energi tersebut dengan energi negatif lagi untuk menghasilkan energi positif. Dan itulah yang dinamakan teknik pembalik. Fushiguro yang mendengar hal itu jadi bingung. Gojo terlihat banyak bicara. Apakah dia sedang mabuk? Gojo bercerita jika teorinya memang cukup mudah, tapi dia sendiri sama sekali tidak bisa melakukannya sampai sekarang. Satu-satunya orang yang dia kenal bisa melakukannya juga sama sekali tidak bisa menjelaskan. Namun dia akhirnya paham saat momen hampir mati dan menyadari inti dari energi kutukan. Fushiguro telah kalah karena dia tidak memenggal kepalanya saat itu, dan karena dia tidak menggunakan alat kutukan tersebut saat menusuk kepalanya. Sambil tersenyum dan mengeluarkan pisaunya itu, Fushiguro menjawab jika pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Sambil bersemangat, Gojo berteriak dan merasa jika apa yang orang itu katakan sepertinya memang benar. Lalu dengan cepat, pembunuh itu maju menyerang. Tapi dengan mudahnya, Gojo berhasil menghindar. Kemudian Fushiguro segera menebasnya. Namun kembali lagi, Gojo yang melompat ke belakang itu berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu saat melayang di udara, dia mencoba mengeluarkan teknik barunya. Energi positif yang lahir dari teknik pembalik adalah energi yang tersambung pada teknik tanpa batas yang Gojo buat sendiri, bernama Jutsushiki Hanten Aka. Fushiguro yang melihat cahaya merah yang Gojo keluarkan begitu kaget. Lalu serangan itu menghantamnya dalam skala besar dan mendorong Fushiguro sampai terlebar jauh menembus atap ruangan di gedung tersebut. Pembunuh itu masih dapat bertahan. Sambil tersenyum, Fushiguro merasa jika pemuda itu adalah seekor monster yang telah bangkit. Pertempuran ulang antara Gojo dan Fushiguro Toji dimulai. Apakah kali ini Gojo akan mampu memenangkan pertempuran? Atau justru Fushiguro yang kembali membuat kejutan? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 74 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 74 yang intinya memperlihatkan Gojo yang mengeluarkan teknik barunya bernama Jutsushiki Hanten Aka dan membuat Fushiguro terlempar jauh menghantam gedung milik Asosiasi Wadah Waktu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.